Baik, silakan Mas. Ada mic-nya? Oke. Mas, sebentar, ada di belakang dulu Mas. Silakan. Halo, saya Wayan dari Liputan 6. Saya ingin menanyakan ke Kang Adit yang pertama, menjadi penulis buku kemudian dipercaya juga untuk menulis skenario, mengalihwahandakan dari ke skenario itu berapa lama dan apa saja tantangannya yang dihadapi? Mungkin Kang Adit kan udah nulis sendirinya, yang apakah itu mudah atau tetap susah karena mengalihwahandakan ke skenario yang nanti akan diterjemahkan ke layar lebar? Yang kedua buat Jordi, kita tahu sama tahu bahwa Jordi memulai karir nggak beneran dari nol ya. Seberapa mirip Jordi Pranata dengan karakter utama dari si paling aktor ini yang kamu perankan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wayan. Mas Adit silakan dijawab Mas. Terima kasih Mas Wayan, sehat selalu ya. Jadi gini, kalau saya memang benar beberapa dari novel saya sudah dialihwahanakan gitu ya. Selama ini tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi karena dari drama komedi ke drama komedi gitu. Nah, inilah pertama kalinya saya dalam karir saya ada action juga, jadi drama komedi action gitu, action komedi ya. Nah, dan itu jadinya susah banget karena kita harus bareng-bareng nulisnya, koreografi fightnya juga harus jelas gitu kan ya, untuk menuntun para aktor dan pacingnya sih itu yang agak sedikit harus banyak konsultasi sama Kang Ocai, pacingnya gimana. Jadi menurut saya tantangan menulis skenario-nya paling tinggi dari pengalaman saya mengalihwahanakan gitu. Ini yang paling tinggi karena ini yang pertama kalinya action komedi gitu. Itu dari saya Mas. Oke. Terima kasih Mas Adit. Jordi silakan. Cek. Halo Mas Wayan, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau ditanya seberapa mirip karakter Gilang dan aku pribadi itu, mungkin ini menjadi alasan kenapa aku mau untuk bergabung dengan film Si Paling Aktor gitu, dengan karakter Gilang yang memang berusaha dari nol. Aku juga masuk industri ini waktu SMP, itu ingat banget pernah jadi ekstras yang cuman lewat-lewat. Iya pernah, terus jadi akhirnya coba dapat karakter peran yang cuman namanya teman satu, teman dua gitu. Aku juga pernah dapat sampai akhirnya ada di titik sekarang tuh kurang lebih mewakili Gilang gitu. Dengan perjuangannya dia, dengan support system seorang ibu di balik kegigihannya dia, itu kurang lebih sangat mirip sama kisahnya Jordi di kehidupan nyata gitu. Jadi itu adalah alasan kenapa ayo kita bikin Si Paling Aktor ini sama-sama. Ini relate banget ya. Sangat relate, sangat relate. Baik. Meskipun ada karakter Gilang yang memang lebih gila daripada Jordi ya, lebih ekstrim gitu. Kalau Jordi kan kayak ada benturan, ya udah kesini. Kalau Gilang kan bentur terus gitu. Itu yang membedakannya. Oke, baik Mas Wayan, makasih ya. Oke, yang depan silakan Mas. Halo, selamat siang semuanya. Saya Hendrik dari Headstart. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Sutradara, gimana sih cara proses untuk syuting dari film ini? Karena kan ini kan film ada actingnya juga kan, terus agak kesulitan gak sih untuk membedakan yang mana ini untuk film, terus untuk acting kan pastinya akan campur aduk tuh untuk cutnya atau gimana gitu kan. Terus yang kedua, untuk tantangannya sendiri bagi Kevin Hugo dan Ferdy Sulaiman, ada gak sih yang bikin tertarik untuk menerima tantangan dari film itu aja? Terima kasih Mas Ocai, silakan Mas. Sebenarnya kalau ini untuk pertama kalinya saya bikin film itu adaptasi dari novel plus dengan genre yang ada komedi, action, terus ada syuting di dalam syuting gitu. Ribet sih gitu. Maksudnya, tapi kesannya kalau syuting di dalam syuting kan kita syuting ya gitu. Jadi udah tau lah suasana kita syuting seperti apa, itu tinggal diaplikasiin ke adegan, tinggal emang adegan itu mau dibawa kemana, cuma secara ruang dan suasananya ya kita apalah gitu semua. Itu karena itu kerjaan kita. Kalau sulit sih sebenarnya sulit ya gitu, maksudnya
ini ada dari novel ke skenario dulu, itu diskusi sama Adi dengan banyak orang, tipis-tipis berantem, debat ya gitu, sampai akhirnya ketemu di skenario. Habis itu ke pemain, saya salut ke para pemain sih gitu, maksudnya ini karakternya tuh dihidupin sama mereka amat sangat brilian gitu. Sejujurnya gue pengen banget nunjukin film itu ke kalian semua gitu, karena dengan hasil yang ada tuh gue happy banget gitu. Jadi kalau sulit ya sulit gitu, cuma kita bisa ngejalanin, paling nggak kan bikin film bukan saya sendiri gitu, dari penulisan ada Adit, dari ada pemain dan tim yang lain gitu, jadi semua tuh bisa teratasi karena emang niat kita sama, kayak bikin sesuatu yang bagus. Oke, baik, terima kasih Mas Ucai. Kevin Julio, tempat Kochen ya? Oke, Ya, silakan. dapat dulu. Kochen dulu boleh. Oke. Tantangan sebagai karakter Chen di sini ya. Satu sih sebenarnya awalnya adalah ini adaptasi dari novel. Ya. Jadi apalagi novelnya hits, banyak yang udah mungkin ada ekspektasi terhadap karakternya. Kedua, terus terang sebenarnya karakter yang seperti ini, yang stereotip tuh awal-awal tuh di karir saya hindarin sebenarnya. Cuman ini karakter terlalu sayang untuk dilewati karena pada saat ditulis karakternya itu layernya banyak gitu. Ini orang ngehe banget ya gitu. Jadi kayaknya wah gimana ya mainin ini dengan, karena kayak bertahap gitu di dalam skripnya tuh kayak kupas bawang, kasih lihat scene-nya segini dulu, karena bisa muncul lagi dikasih segini gitu. Wah seru banget di karakter, sayang banget kalau nggak dimainkan dengan tepat gitu. Apalagi genre-nya komedi, genre yang saya suka banget, dan bagaimana bisa mendeliver itu jadi tantangan sendiri. Dapat nggak ya nih Chen-nya? Mungkin berbeda sama yang ada di novel mungkin ya. Tapi mudah-mudahan untuk yang film Bang Ocha ini Chen-nya bisa hadir dengan tepat dan memberikan kontribusi yang tepat buat ceritanya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya buat Kevin Julio, tantangannya? Untuk saya sendiri kebetulan ini udah film kedua bareng sama Bang Ocai. Dia nggak ada tantangan, ada soalnya kan direkturnya kan ceritanya ngehe, itu dia. Udah dijawab deh. Dia udah pas banget gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitulah Bang, sebenarnya tantangannya ya nggak pernah kepikiran lah untuk bisa menjadi sutradara gitu. Maksudnya jadi pemain aja masih sulit untuk belajar terus gitu, apalagi jadi sutradara gitu. Jadi risetnya lumayan lah, maksudnya dari reading dan segala macam sama teman-teman gitu, ngikutin arus. Dan ada sempat kayak ada momen dimana gue ke beberapa premiere datang untuk melihat sutradara siapakah yang akan gue ikutin gitu, tapi nggak akan gue sebutin di sini karena gue masih mau kerja. Nggak, gue ngikutin riset tipis-tipis lah, paling kayak gitu sih. Nah, terima kasih. Jadi gue tahu, makanya Bang Ocai milih lu. Gue tahu berarti itu. Oke, thank you Coach dan juga Kevin. Masih ada, silakan. Oke. Ya. Halo, selamat siang. Saya Mario dari Kumparan. Pertama-tama untuk Mas Adit, saat mengolah cerita original si paling aktor ini ke dalam novel, itu risetnya seperti apa Mas? Waktu bikin cerita, ideasen dan premis itu pengalamannya diambil dari sutradara atau produser tertentu kah? Keresahan Mas Adit di dunia film Indonesia saat ini kah? Atau gimana Mas? Terus yang kedua untuk Baby Sabina, ini film action pertamamu atau bukan? Bagaimana persiapan saat beraction? Keamanannya seperti apa? Karena sebelumnya kan kamu ikonik dengan drama romance dan sebagainya seperti itu. Makasih. Oke, terima kasih. Mas Adit, silakan. Makasih Mas. Jadi gini, tahun 2015 tuh gue ikut ada lagi syuting film, gue main ke tempat syuting itu. Nah di tempat syuting itu gue main dari pagi sampai malam. Nah gue merhatiin satu hal, ada 3 extras yang standby dari pagi sampai malam. Itu mereka sampai tiduran, kan waktu itu settingnya di kantor. Mereka tuh sampai tiduran gitu loh, sampai tiduran, dan mereka nggak ngerecokin cashnya lah, nggak yang pokoknya mereka sopan, mereka bawa baju sendiri, mereka istirahat
take-nya kan berkali-kali dan mereka dipakai berkali-kali. Jadi mereka pada saat downtime itu mereka tidur. Kemudian pulang-pulang mereka tuh dikasih nasi kotak gitu. Gue kayak, wah gila ya. Jadi extras tuh gila banget gitu perjuangannya gitu. Perjuangannya gila banget. Dan dari situ gue jadi respect banget kepada semua orang di industri perfilman, baik yang itu di depan layar, di dalam layar, di belakang layar, baik itu main cast maupun ekstra gitu ya. Ternyata emang semuanya kerja bersungguh-sungguh gitu. Nggak ada tuh orang yang datang ke set bilang, aku pengen kerja asal-asalan. Enggak. Gitu. Semua orang kerja sungguh-sungguh, bahkan orang yang nggak ada kredit, yang nggak ada kreditnya juga di dalam credit title. Gitu. Dan dari situ gue terpicu sih, gue mikir, ini suatu hari gue akan nulis tentang mereka mungkin sebagai bentuk penghargaan ya. Dan itu 2015 dan itu pada akhirnya baru terrealisasi gue nulis di 2024. Terus gue mikir ya karena gue penulis komedi ya, jadi gue pikir gue nulisnya ini gimana caranya karakternya tengil. Ya udah gue bikin setengil mungkin tuh orang si karakter ini, jadilah Gilang. Seperti itu Mas ceritanya. Oke, cukup ya. Jangan-jangan yang dilihat sama Mas Adit, ekstra itu saya Mas. Baby, silakan. Iya, makasih Mas pertanyaannya. Mungkin kalau ditanya soal ini film action komedi pertama aku, ya betul. Film action komedi pertama dan aku sangat happy karena memang sebelumnya belum pernah bahkan ditawarkan film action komedi, jadi sangat-sangat bersyukur sama MP dan pas banget dibilang Bang Ocai, aku langsung yes gitu. Karena aku udah sempat nonton beberapa filmnya Bang Ocai dan aku ngelihat cerita dan Bang Ocai itu cocok banget gitu. Ini emang filmnya Bang Ocai gitu. Jadi aku ngerasa pengen menjadi bagian dalam film action komedi. Walaupun sempat agak maju mundur, gue bisa nggak ya gitu. Karena aku memang again sebelumnya selalu main filmnya drama romance gitu. Mungkin sedikit sempat ada action tapi di salah satu series yang tapi tetap masih lebih ke drama action sih, bukan nggak ada komedinya sama sekali gitu. Jadi pengen nyoba sesuatu yang baru, sesuatu yang menantang. Dan karena ngelihat cast-castnya waktu itu sempat udah dikasih tahu kalau Jordi yang udah menjadi Gilang, gitu aku kayak oke, sutradaranya jelas sudah bagus, aktornya juga bagus, insya Allah aku semoga bisa membantu deh di film ini gitu. Jadi yes, film pertama. Terima kasih. Oke, baik. Aduh, alhamdulillah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para cast dan kreator. Dan sebenarnya masih ingin banyak untuk memberikan kesempatan teman-teman media dan juga pemundangan untuk bertanya, tapi nanti kita memberikan kesempatan untuk secara personal di doorstop dan tentunya kita akan